Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kamu dan mantan saling merindukan. Ini satu tandanya. Ya. Jadi sesungguhnya kerinduan, rasa rindu, rasa kangen yang kita rasakan itu ya, semua orang pernah merasakan rasa itu. Itu adalah energi yang amat sangat besar. Energi yang bisa menyentuh hati dan pikiran seseorang, meskipun antara ia dan orang yang dirindukan itu terpisah dengan jarak yang amat sangat jauh. Kita bisa belajar dari pengalaman hidup kita dan orang tua kita. Itu contoh yang paling mudah dan sering sekali saya ulang-ulangi. Kita memiliki kedekatan batin, ya, kedekatan hati dengan mereka, memiliki ikatan batin, ya, sehingga walaupun kita dan orang tua kita, khususnya ibu kita, karena umumnya kita sangat dekat dengan ibu kita ya, terpisah jarak yang amat sangat jauh. Tetapi ketika beliau merindukan kita, kita bisa merasakannya, kita memikirkannya, dan kita tergerak untuk menghubunginya. Begitu juga ketika kita yang merindukan beliau, beliau bisa merasakannya, beliau memikirkan kita, dan beliau menghubungi kita. Nah, itu tanda yang paling sederhana untuk menunjukkan bahwa rasa rindu, rasa kangen itu adalah energi yang amat sangat besar. Ya, kita terpisah dengan orang tua kita dengan jarak ratusan kilometer pun, ya, belum kita telepon, mereka sudah bisa merasakan. Nah, bagaimana sekarang kita dengan mantan? Sesungguhnya kurang lebih sama dengan apa yang kita rasakan dengan orang tua kita ya. Karena kedekatan kita dengan mantan itu melibatkan rasa yang lebih lengkap lagi. Ya, rasa yang kalau dijelaskan itu jauh lebih rumit daripada hubungan batin antara orang tua dan anaknya. Ya. Nah, jadi kalau kita kangen dengan orang tua, ketemu dengan orang tua ya, nah, yaitu rasa rindu yang alamiah. Tetapi ketika rindu dengan mantan akan ketemu dengan orang yang kita cintai, nah itu ada getaran-getaran ya. Yang getaran ini tidak kita rasakan ketika misal kita merindukan orang tua kita. Jadi sesungguhnya rasa rindu kepada mantan itu energi yang jauh lebih besar ya. Atau rasa rindu kepada orang yang kita cintai itu adalah energi yang lebih besar daripada rasa rindu kita kepada hal-hal atau orang-orang lain yang ada atau yang pernah kita kenal. Nah, jadi ketika kita merindukan mantan, itu kan setiap hari. Tetapi ketika mantan juga merindukan kita, maka akan ada tanda yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat bahkan. Ya, tandanya apa? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Saya juga ingin menyapa seluruhnya adik-adikku sekalian yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, yang di Pulau Sumatera, Pulau Jawa,
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan seluruhnya. Juga adik-adikku sekalian yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Brunei Darussalam, di Taiwan, di Hong Kong, di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia. Semoga semuanya kabarnya sehat dan baik selalu. Amin. Nah, kita lanjutkan. Rasa rindu itu adalah energi yang amat sangat besar. Ya, ketika kita kangen, mantan tidak kangen, nah itu frekuensinya tidak sama, sehingga tidak ketemu. Tetapi ketika kita sedang kangen, mantan juga sedang kangen kepada kita, maka frekuensinya menjadi sama. Maka ketemulah mereka. Bagaimana pertemuan itu terjadi? Contoh sederhana. Kita kangen luar biasa kepada mantan. Maka kita berpikir, ya, untuk bisa mengisi ruang kosong rasa kangen itu tadi. Kalaupun kita tidak bisa ketemu dengan mantan, paling tidak kita bisa berada di tempat yang bisa sedikit mengobati rasa rindu kita tadi. Mantan juga begitu. Orang yang sedang kangen itu akan berpikir yang sama dengan orang yang dia rindukan. Ya. Maka ketika kita kangen kepada orang tua kita, kita berpikir kok orang tua kita tidak telepon-telepon juga sudah lama. Orang tua kita berpikir yang sama. Saya sudah terlalu lama nih tidak menelpon anak saya. Akhirnya mereka yang telepon. Ada pola pikir yang sama antara dua anak manusia atau dua manusia yang sama-sama sedang saling merindukan. Sehingga ketika kita merindukan mantan, mantan merindukan kita. Frekuensinya sama. Maka pada saat itu pola berpikirnya akan relatif sama. Maka ketika kita ingin mengobati rasa rindu itu, misal kita datang berkunjung ya ke mall, tempat belanja yang dulu biasa kita datangi bersama mantan, untuk sedikit mengobati rasa rindu kita. Ya, kita menghirup aroma pertokoan, ya, barang-barang yang baru, pakaian-pakaian yang baru, itu bisa mengingatkan kita kepada mantan. Nah, mantan ketika kangen kepada kita karena tidak mau ketemu kita, tapi kan rasa rindu itu butuh untuk sedikit diobati, ya. Yang dia lakukan apa? Dia berpikir hal yang sama. Dia pergi juga tuh ke mall, ya, untuk sejenak mengingat kebersamaan yang pernah terjadi bersama kita, ya, sehingga ketemu tuh di mall. Tahu-tahu tanpa disengaja ketemu dengan mantan. Ada yang bertegur sapa, ada yang saling melihat tetapi tidak punya keberanian untuk mendekat, kemudian berpisah. Ya, kangen tuh ke bioskop yang biasa kita nonton dulu dengan mantan. Kita ke sana nonton film. Tahu-tahu mantan ada di sana juga sendirian. Tapi anehnya, kita ini gengsinya memang luar biasa. Sama-sama kangen, frekuensinya sudah sama, pola berpikirnya sama pada saat itu, ketemu. Tapi tidak mau bertegur sapa, bahkan mungkin filmnya baru jalan 10 menit, dia sudah keluar. Agar tidak bicara lebih banyak dengan kita, atau kita malah yang keluar. Agar tidak usah bertegur sapa dengan mantan. Padahal energi itu tadi menggerakkan kita dan mantan untuk datang ke tempat yang sama. Ya, di media sosial juga begitu.
Mantan sedang merindukan kita. Kita sedang merindukan mantan. Ya, kita penasaran apakah akun WhatsApp kita masih diblokir. Ya, mantan penasaran, pengen melihat status apa yang kita pasang di akun WhatsApp kita. Dia buka blokirnya pas kita melihat apakah kita masih diblokir atau tidak. Ya, nah jadi itu yang sering terjadi ketika dua anak manusia yang saling mencintai, saling merindukan, ketemu. Nah, maka ketika ada pertemuan-pertemuan yang tidak disengaja sepertinya, itu adalah tanda bahwa kita dan mantan sedang saling kangen. Ya, jadi sepertinya tidak disengaja, tetapi ada energi yang sama yang menggerakkan kita dan mantan untuk datang ke tempat yang sama. Ya, begitu. Nah, jadi ketika kita merindukan mantan, dan mantan sepertinya belum merindukan kita, frekuensinya belum sama, teruslah sentuh hatinya dengan doa-doa kita. Ya, karena cinta adalah doa yang panjang. Suatu saat, ketika kita terus berdoa dengan penuh keyakinan, ya, maka mantan juga akan merindukan kita. Ketika kita tidak pernah berhenti menyentuh hati mantan dengan doa-doa kita, mantan akan merindukan kita. Ketika kita rindu, mantan rindu, frekuensinya sama, cara berpikirnya sama, ketemu. Karena itu, teruslah berdoa dengan penuh keyakinan. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.